Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Putri Sisi, NIM 1807624, grup 3F2. Baik, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Operasi Jaringan. Baik, langsung saja kita masuk ke soal pertama atau soal 1. Kita lihat soal pertama. Untuk soal pertama, konfigurasi IP address saudara dengan format sebagai berikut. IP address 192.168.20.x/24, di mana x ini 2 digit akhir NIM. Gateway-nya 192.168.20.1. Untuk DNS name servernya 10.1.1.235 dan 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kemudian lakukan pengujian untuk memastikan IP address terkonfigurasi dengan benar dan terhubung ke jaringan LAN atau internet. Nah, untuk soal UAS ini ada catatan. Apabila tidak memungkinkan dengan format di atas, IP address boleh disesuaikan dengan segmen IP address sesuai jaringan yang saudara gunakan. Namun harus terkonfigurasi statis IP address tersebut yang saudara gunakan selanjutnya untuk pengerjaan skenario soal 2-5. Nah, di sini saya tidak menggunakan ketentuan soal yang telah ditetapkan di soal, tetapi saya menggunakan IP address sesuai segmen jaringan, sesuai segmen IP address sesuai jaringan yang saya gunakan, karena saya sudah mencobakan ketentuan yang telah ditentukan pada soal terdapat beberapa kendala atau masalah. Nah, maka saya mencoba untuk menyesuaikan dengan segmen IP address sesuai jaringan yang saya gunakan. Oke, langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah, sebelumnya VirtualBox-nya sudah saya jalankan, karena kalau jika kita menunggu untuk loading, karena laptop saya bisa dibilang laptop ketang atau sangat lelet kalau untuk menunggu, menghabiskan waktu dan akan membuat durasi video terlalu panjang. Nah, sesuai dengan soal tadi, soal pertama itu harus terhubung ke jaringan LAN atau internet. Nah, di sini saya menggunakan 2 adapter. Yang pertama itu bridge adapter. Nah, di mana adapter pertama ini berfungsi untuk menghubungkan virtual OS ke internet. Dan adapter kedua itu host only adapter, itu untuk menghubungkan virtual host dengan VC host atau VC asli. Oke lah, kita masuk ke virtual OS nya. Untuk virtual OS nya sudah saya jalankan juga sebelumnya, karena tadi sudah saya bilang laptop saya banyak masalah atau penyakitnya, karena sangat lelet kalau jika ditunggu loadingnya sangat lama, karena menghabiskan waktu, karena makanya saya menjalankannya sebelum mengambil videonya. Oke. Tadi saya sudah bilang bahwa saya tidak menggunakan format soal yang telah ditentukan. Saya karena terdapat beberapa kendala atau masalah, maka saya menggunakan IP address sesuai dengan segmen IP address yang sesuai jaringan yang saya gunakan. Maka saya menggunakan sesuai segmen IP address jaringan yang saya gunakan. Sebelumnya kita lihat dahulu untuk konfigurasi berapa IP yang saya gunakan, yaitu menggunakan teks nano atau editor nano, nano/etc/network interfaces. Nah,
Di sini saya menggunakan dua adapter. Yang pertama itu auto NP0S3, dan di sini untuk konversinya DHCP karena ini untuk menghubungkan virtual OS ke internet. Dan sini adapter kedua auto P0S8, dan sini untuk konversinya statis untuk menghubungkan ke PC host. Dan untuk IP yang saya gunakan itu 192.168.1.124, dan untuk subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk networknya 192.168.1.1.24. Untuk broadcastnya 192.1.1.18.1.255, dan untuk gateway-nya 192.168.1.1, dan untuk DNS name servers-nya 192.168.1.124. Ini untuk nantinya jadi DNS server, IP untuk DNS server nantinya. Dan untuk DNS name server berikutnya 8.8.8.8, dan berikutnya 8.8.4.4. Dan untuk menyimpan konfigurasi ini kita kita tekan Ctrl X dan tekan Y. Karena saya tidak melakukan perubahan apa-apa, maka tidak diminta untuk menekan tombol Y. Jika kita melakukan perubahan, maka tekan Y lalu enter. Sekarang kita coba untuk restart jaringannya. etc init.d/networking/restart. Oke. Nah, kenapa violet? Mungkin karena saya main cloning. Sebaiknya kita plus terlebih dahulu dengan perintah IP DDE plus dev NP0S3 untuk adapter pertama, dan lakukan hal yang sama untuk adapter kedua. Kemudian kita coba untuk restart kembali. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita lakukan setting IP address untuk PC host. Kita pilih adapter untuk VirtualBox, pilih properties, pilih versi 4 properties. Nah, di sini saya karena ini kenapa sudah satu segmen, karena saya menggunakan konfigurasi yang sudah jaringan satu segmen yang sudah sesuai dengan jaringan yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.1.125. Untuk subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk default gateway-nya 192.168.1.1, dan untuk VFRAT DNS server 192.168.1.1.14. Ini adalah IP address nanti untuk dijadikan DNS server. Dan untuk alternate DNS server 8.8.8.8, lalu kita oke. Close. Untuk mengujinya kita coba di CMD, kita coba ping ke IP virtual OS kita atau Debian, ke IP Debian dari PC host. Jadi IP nya 1.124 sudah terhubung. Kita coba ping ke Google dari PC host. Sudah terhubung ke internet. Kemudian kita coba ke dari virtual OS ke sebelumnya kita coba ping ke IP
Debian sendiri atau IP virtual OS sendiri. Sudah bisa, coba ke PC host, sudah bisa. Sekarang kita coba ping ke Google, sekarang kita coba ping ke Google atau ke 88, apakah sudah bisa terhubung atau belum. Oke, enter. Oke, sudah bisa. PC, maksudnya virtual OS kita sudah bisa terhubung ke Google atau Debian, sudah bisa terhubung ke internet. Oke, untuk soal nomor 1 sudah berhasil, dan saya ulangi lagi. Untuk ketentuan soal nomor 1, saya tidak memakai format yang telah ditentukan. Saya memakai IP address yang sesuai dengan segmen IP address sesuai jaringan yang saya gunakan, karena untuk format yang telah ditentukan sudah saya cobakan dan banyak sekali kendala yang saya dapati, maka saya menggunakan bentah catatan pada soal nomor pertama. Oke, jadi untuk soal nomor 1 telah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Kita lihat soalnya. Soal nomor 2, konfigurasi SSH server saudara sehingga user berikut bisa melakukan remote access. Nah, untuk ketentuannya, username dengan nama informatika, password informatika, port 8283, banner text welcome first student S1 informatika. Kemudian lakukan remote access dari Windows saudara untuk menguji konfigurasi SSH server terkonfigurasi dengan benar. Oke, kita masuk lagi ke virtual OS. Nah, sebelumnya tadi kita diminta untuk membuat sebuah user. Kita buat usernya terlebih dahulu. Add user dengan nama informatika. Kita enter. Password, kita lihat passwordnya informatika. Passwordnya rumit sekali. Password I besar N F O besar forma 4 3 A besar ter I info info R M 4 3 ter. Untuk nama lengkap informatika, kita enter saja, lalu tekan Y. Oke, sekarang sudah berhasil untuk membuat user. Sudah berhasil kita menambahkan user yang akan kita beri akses nantinya. Kemudian untuk konfigurasi SSH servernya itu menggunakan port 8283.
sebelumnya kita di sini diminta untuk membuat sebuah banner dengan perintah welcome first student S1 Informatika. Untuk banner ini kita membutuhkan sebuah paket, itu namanya Viglet. Sekarang kita install paket Vigletnya, apakah sudah terinstall apa belum, kita coba terlebih dulu. Get install Viglet, enter. Oke, untuk Vigletnya sudah terinstall, langsung saja kita membuat bannernya. Yang perintah Viglet welcome first student, welcome first student S1 Informatika. Kemudian tambahkan tanda panah atau kurung siku, saya juga nggak tahu ini tanda apa. Kemudian kita buat tempat penyimpanan bannernya. Saya menyimpan di etc SSH banner. Oke, sekarang kita enter. Oke, sekarang kita konfigurasi untuk SSH servernya dengan port 8283 dengan perintah kita menggunakan editor nano etc sshd config. Oke, enter. Oke, di sini sudah ada aktif port 8283. Kita tinggal menambahkan atau memberi hak akses pada user informatika yang kita buat tadi, itu dengan allow user informatika dan menambahkan bannernya yang akan ditampilkan. Banner maksud saya itu menambahkan direktori tempat penyimpanan file banner tadi, etc ssh banner. Bannernya huruf kecil, salah. Oke, sudah. Setelah ini kita tekan Ctrl X untuk menyimpan konfigurasinya, dan enter. Nah, untuk konfigurasi port SSH servernya sudah selesai, maka kita lihat lagi soalnya.
Kemudian lakukan remote access dari Windows saudara untuk menguji konfigurasi SSH server terkonfigurasi dengan benar. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi putih. Kita jalankan aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya, karena di sini untuk DNS belum ada, maka saya menggunakan IP address 1.24. Untuk portnya kita buat yang port yang diberi akses tadi atau beri izin tadi, 8283. Nah, kita klik open. Yes. Nah, kita coba login menggunakan user yang telah kita beri akses atau yang kita buat tadi, itu user informatika. Enter. Oke, sudah tampil welcome first student S1 informatika. Kemudian kita masukkan password yang kita buat tadi, I besar informatika. Enter. Oke. Untuk membuktikan berhasilnya remote access yang diberikan kepada user informatika, kita coba ping ke 88. Oke. Untuk remote access yang diberikan kepada user informatika sudah berhasil dan sudah bisa ping ke internet. Nah, fungsi remote access ini sendiri itu memberikan hak akses kepada user yang kita konfigurasi pada Debian server, dimana remote access ini bisa berfungsi untuk pengelola atau admin server sedang berada jauh dan tidak dapat langsung mengelola server, maka si pengelola itu dapat mengakses dari komputer lain menggunakan user yang sudah diberikan akses dan dapat mengolahnya dari jarak jauh. Nah, untuk soal nomor 2 sudah berhasil untuk konfigurasi SSH server dan berikan remote access kepada user. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Langsung aja kita lihat soalnya. Untuk soal nomor 3 itu konfigurasi Debian server dengan data sebagai berikut. Untuk zonnya itu electronica.id, zone filenya /home/elas/dns/core/db.electronica.id. Untuk subdomainnya ada www atau www, PTI, SOJ, dan animasi. Kemudian lakukan pengujian untuk memastikan konfigurasi yang dilakukan sudah benar. Pengujian dilakukan baik dari Debian Linux sendiri maupun dari Windows saudara. Pengujian dari Windows bisa menggunakan CMD dan tool lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke Debiannya. Oke. Sebelumnya untuk penginstalan Pin 9 atau DNS server sudah dilakukan pada praktikum sebelumnya. Untuk ngecek apa sudah terinstall atau belum, bisa kita cek dengan kata apt get install Pin 9.
Oke, sudah terinstall. Kita langsung saja masuk ke directory cd ctc bin, karena ini tempat penyimpanan DNS nya. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi pada file name.conlog.local dengan nano /etc/bin/name.conlog.local. Enter. Oke, ini sudah ada konfigurasinya karena ini sisa pada konfigurasi pada praktikum sebelumnya. Kita tinggal ganti saja, menyesuaikan dengan soal. Pada soal itu elektronika.id, untuk zonnya elektronika.id. Kita perkecil saja layarnya, tampilannya supaya kelihatan. Kita ganti dengan elektronika.id. Untuk file zonnya atau tempat penyimpanan kita ganti dengan home/dns/code/db.elektronika.id. Oke, kemudian kita tekan tombol Ctrl X untuk menyimpan versi LY, enter. Kemudian kita membuat direktori untuk penyimpanan peletakan file zone ini. Kita masuk dulu ke direktori root. Oke, sekarang kita membuat direktori yang sudah ditentukan soal, ada tanda soal itu home/ela/dns/core/db.elektronika.id. Sekarang kita masuk ke direktori home. Oke, sekarang kita buat direktori dengan nama ela, mkd ela. Oke, kita masuk ke direktori ela. Kemudian buat direktori dengan nama dns. Oke, masuk ke direktori dns. Kemudian buat direktori dengan nama core. Oke, coba kita lihat apakah sudah ada. Oke, sudah ada direktori core. Selanjutnya kita masuk ke direktori tempat penyimpanan bin atau DNS, yaitu cd tc bin. Kita lihat sudah ada file DNS yang konfigurasi sebelumnya itu medina.com.db. kemudian kita kopikan ke direktori yang sudah kita buat tadi, menjadi namanya itu db elektronika.id.
kita kopikan sekarang cp kita copy dulu file DNS yang sudah ada .com, kita copy ke directory yang kita buat tadi, itu //ela/dns/core, kita buat namanya db elektronika.id, kemudian enter. Katanya sini pesannya tidak ada berkas seperti itu, elektronika.id. Salah .com.db. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita lakukan konfigurasi selanjutnya kita beralih ke direktori tempat penyimpanan DB elektronika yang kita kopikan tadi, itu cd/home ela/dns/core. Kemudian kita ls apakah sudah tercopy apa belum. Oke, untuk db.elektronika.id sudah tercopy. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk db.elektronika.id ini, itu menggunakan nano /etc/home /home ela dns core salah oke. Kita lanjutkan. Jadi saya salah perintah karena ragu. Untuk konfigurasi DB elektronika ini kita menggunakan nano, masuk ke elektronika db.elektronika.id. Oke, sudah tercopy semuanya file yang kita kopikan dari direktori bin tadi. Sekarang kita tinggal ganti sesuai yang diminta oleh soal. Kita lihat dulu tuh bekerja supaya kelihatan semuanya. Oke, itu kita ganti elektronika.id kemudian itu dengan elektronika.id.
dan ini juga diganti dengan elektronika.id. Ini juga diganti dengan elektronika.id. Nah, tadi sebelumnya pada soal nomor 1 saya menggunakan IP konfigurasi pada praktikum sebelumnya karena yang format yang disediakan yang tertera pada soal sudah saya jelaskan tadi. Karena terdapat banyak kendala, maka saya menggunakan IP address sesuai dengan jaringan yang saya gunakan. Maka saya menggunakan IP address 192.168.1.124, maka tidak saya ganti atau rubah lagi. Tinggal kita mengganti, kita hapus saja. Ganti dengan atau menambahkan subdomain yang telah ditentukan, yaitu www. Kita tambahkan satu lagi PTI kemudian satu lagi subdomain dengan nama soj.animasi. Oke, simpan dengan Ctrl F Y enter. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk file result. Kita kembali ke root, ke nano /etc/result.com. Ini sebelumnya untuk file resultnya saya kunci, maka tidak bisa melakukan perubahan apapun. Untuk melakukan perubahan maka hilangkan kunci untuk file resultnya dengan perintah min/etc/result.com. Oke, coba buka kembali. Oke, sudah bisa. Untuk namanya sudah elektronika.id. Untuk name servernya sudah karena saya menggunakan IP address yang sama dengan pada praktikum sebelumnya, dan ini file praktikum sebelumnya terkopi, yang dikopikan tadi, maka sama yang ditampilkan. Karena untuk format soal yang ditentukan di soal saya cobakan banyak kendala, dan saya menggunakan perintah catatan di soal untuk menggunakan IP dengan jaringan yang sesuai yang saya gunakan. Maka sekarang kita simpan, Ctrl F Y enter. Kemudian kunci kembali file resultnya agar pas, atau agar ketika kita merestart tidak ada perubahan atau tidak berubah-ubah file resultnya.
itu kebalikan dari membuka kunci itu dengan flash I. Oke, sekarang kita restart. Kita restart service bin 9 atau DNS nya. Ini -d/bin 9 restart. Oke, sekarang kita coba ping ke salah satu domain, apakah bisa atau tidak. elektronika.id. Nah, di sini tidak bisa. Ini ada kegagalan sementara dalam resolusi nama. Kenapa? Di sini kegagalan resolusi nama ini mungkin pada file resultnya belum terubah, padahal tadi sudah diubah. Dan ini juga salah satu penyebab karena letak file zone-nya tidak di tempat yang semestinya atau tidak di direktori semestinya. Karena di Debian 10 ini letak file zone itu ada di bin direktori bin, karena di soal itu yang ditentukan adalah di home adalah DNS core. Maka kita perlu memindahkan file zone DB elektronika ini ke direktori bin. Untuk DNS ini supaya bisa jalan, maka kita coba memindahkan file DB elektronika ini ke file zone yang semestinya, itu ke direktori bin. Kita masuk ke direktori tempat meletakkan file elektronika ini tadi, itu ke cd/home/ela/dns/core. Kita ls ya. Oke, ini ada file DB elektronika. Sekarang kita pindahkan ke direktori bin, yaitu menggunakan perintah move db elektronika.id/etc/bin. Oke, sekarang kita masuk ke direktori bin. Kita ls, apakah sudah ada file DB elektronika. Karena tadi kita membuat zone filenya atau file zone-nya di direktori home ela/dns core. Sekarang kita ganti menjadi ke direktori bin. Setelah kita mengopikan file DB elektronika ke direktori bin, karena sebelumnya video ini memang saya potong karena laptop saya mengalami error sedikit masalah. Makanya untuk file named.con.localnya sudah saya ganti menjadi seperti soal ini, kan file zone-nya ada di direktori home ela/dns core. Tapi memang videonya tidak saya tampilkan pas mengganti
direktori setelah mengopikan file db ini ke direktori bin. Sebenarnya sudah saya ganti ke direktori bin pada file named.conf.localnya. Sekarang langsung saja kita coba untuk ping ke DNS elektronika, apakah sudah berhasil atau belum. Oke, untuk ping ke elektronika sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke dari PC host. Tidak ada respon, kita tunggu. Oke, berarti untuk Debian, maksud saya untuk DNS dengan nama elektronika.id sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Maksud saya soal nomor 4. Di sini soalnya, buat sebuah database dan beri hak akses dengan ketentuan sebagai berikut. Dengan nama database informatika _name, nama username, password, gecko, host, localhost. Kemudian lakukan pengujian dengan cara melakukan koneksi ke database menggunakan akun tersebut. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke MySQL-nya menggunakan perintah mysql -u root -p. Oke, password enter saja. Oke, kita sudah masuk ke database-nya. Sekarang kita buat database dengan nama informatika_name. Create database informatika 18076024 titik koma informatika 1804. Oke, enter. Oke, untuk membuat database-nya sudah berhasil. Kemudian kita membuat user untuk database yang kita buat ini dan memberikan hak akses nantinya ke user ini. Kita buat dulu usernya. Perintahnya create user. Di sini usernya dengan nama name. Create user 186024. Itu berada nantinya di localhost. Add localhost identified by masukkan password untuk user ini. Passwordnya K4 K kecil, I kecil, K kecil, U kecil, K besar, 3 K kecil, 0 tuh 0. Oke, sekarang kasih titik koma. Oke, ntar. Oke, sudah berhasil. Kemudian
di soalnya lakukan pengujian. Sebelumnya kita memberikan hak akses untuk user yang kita buat dengan perintah grant all privilege on dan nama user, maksudnya nama database yang kita buat tadi, informatika _name 4. Dan memberikan hak akses ke user buat nama user yang kita buat tadi. Add localhost. Oke. Di koma. Sepertinya ada yang salah pada perintah yang digunakan. Kita cek lagi, katanya sudah salah dekat perintah privilege. Dicek lagi. Di sini L-nya 2, 1 L-nya. Grant all privilege on nama database, nama user, berikan hak akses pada user, add localhost. Kita coba enter. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita di soal kemudian lakukan pengujian dengan cara melakukan koneksi ke database menggunakan akun tersebut. Maksudnya koneksi ke database akun yang sudah kita buat ini atau user yang kita sudah buat ini dengan perintah show grant for nama user, terus add kita nama hostnya localhost, kemudian titik koma, enter. Oke, sekarang kita sudah berhasil memberikan hak akses ke user dengan nama 18076024. Oke, untuk soal nomor 1 sampai nomor 4 sudah selesai, dan untuk soal nomor 5 ini saya tidak bisa menyelesaikannya dan sudah saya cobakan sebelum melakukan pembuatan video. Karena saya mendapati beberapa kendala, itu saya tidak berhasil menginstal WordPress dan kendala lainnya. Jadi untuk soal UAS sistem operasi jaringan ini saya hanya bisa mengerjakan soal 1 sampai soal nomor 4. Mungkin untuk videonya sampai di sini. Jika ada salah penyampaian atau salah kata-kata, saya mohon maaf.
Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.